Dalil mengenai Jumatan masyhur sekali, yaitu surat Al-Jum'ah sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini untuk orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, ya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, sampai sini dulu. Bisa dilihat nanti di 3 ayat terakhir dari surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, ketika sudah diserukan untuk sholat Jumat, artinya diserukan ini kapan? Azan Jumat, setelah khatib naik mimbar. Ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ketika diserukan sholat di hari Jumat. Sholatnya itu dimulai dari adzan Jumatan, ketika khatib naik, assalamualaikum, kemudian duduk adzan, maka disitulah mulai fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka bersegeralah. Fas'au itu diminta segera. Ya, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Mengingat Allah di sini berarti Jumatan. Wa dzarul bai', dan jauhi yang namanya jual beli. Ini hanya icon saja jual beli itu. Ya, pada hakikatnya yang dimaksud dengan wa dzarul bai', jauhi jual beli, artinya urusan duniawi. Tinggalkan semuanya. Ya, yang terkait dengan urusan duniawi tinggalkan semuanya, jam kantor macam-macam, kecuali memang pekerjaan atau profesi yang syariat juga memberi kelonggaran, seperti hanya security, penjaga keamanan, atau dokter yang bertugas di IGD, ya, yang memang dibutuhkan di waktu-waktu itu. Nah, ini ada pembahasan khususnya. Tapi secara umum, ketika sudah, ya, khatib naik mimbar dan didengungkan adzan Jumat, maka kita harus bergegas dan menjauhi yang namanya duniawi, khususnya jual beli. Oleh karena ini, 3 madhab muktabar, 3 fikih madhab yang terakui di dunia ini, mereka sepakat membatalkan, alias mereka katakan tidak sah akad jual beli ketika ini dimulai sampai seterusnya Jumatan itu. Ya, bayangkan sekarang ada orang yang jualan kadang peci, majalah Islam, minyak wangi, khutbah masih jualan, masih menservis konsumen, pembeli pun juga masih interaksi jual beli dengan penjual. Maka ini tidak sah jual belinya. Ya, ini kalau offline, karena jual beli zaman sekarang juga bisa online. Kapan? Ketika khatib khutbah, jamaah buka Lazada, ya kan? Jamaah buka Tokopedia. Daripada ngrungokne khatib, mending nyari-nyari barang, masukkan keranjang, twing, kemudian ada enter, ada buy, ada apa saja yang itu menunjukkan transaksi jual beli, maka jual belinya itu tidak sah. Ya, tidak sah. Kan aneh, Mas, kadang ada
orang ya bisa jualan di luar pagar masjid tapi nggak ikut Jumatan, atau ikutnya ketika qomat baru masuk Jumatan, ya nggak habis pikir itu. Tapi ada pula yang di luar pagar masjid tidak ikut Jumatan, tapi ketika habis salam Jumat ikut antri golek sego berkat Jumat. Waduh, wih lebih parah lagi. Dan itu didapati, ya didapati ada orang-orang itu nggak salat Jumat, ada di luar pagar itu. Ya, bukan kemudian kita merendahkan profesinya ya. Memang yang pernah saya lihat itu memang yang narik beca, yang nggak Jumatan. Ya, nggak cuma karena kadang saya khotbah, saya tahu mereka tengok-tengok neng jobo masjid dan nggak ikut Jumatan. Tapi ketika udah selesai, melu golek sego berkat le, kok yo tekan gitu loh. Itu yang aneh, kok yo tekannya itu loh. Masa segitunya ya hati orang yang tinggal dan otomatis suara salon atau toa masjid kan yo krungu. Fisik yo sehat, buktinya narik beca. Ya, tapi namanya hidayah ya itu tadi. Tapi mlebu masjid hanya untuk golek jaburan itu. Nah itu la haula wala quwata illa billah. Jadi ini catatannya. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini wadharul bai ini untuk semua orang atau hanya orang yang punya kewajiban Jumatan? Maka jawabannya adalah ini dikhususkan dan diperuntukkan bagi orang yang wajib Jumat. Jadi kalau emak-emak ya tetap jualan di waktu ini, ya kan? Maka yang beli juga emak-emak atau perempuan, maka tetap sah jual belinya. Ya, jual belinya tetap sah. Tapi kalau konsumennya jamaah sholat juga nggak sah. Ya mak-maknya neng jobo pagar masjid, dia jualan. Tapi yang membeli calon jamaah dan itu masuk ketika waktu khutbah, maka ini sama saja. Tapi kalau antar mereka, ya antar perempuan dan perempuan, maka sah-sah saja. Nah, dari sini kita akan lanjutkan bahwa Jumat, ibadah Jumat hukumnya apa? Ini dalilnya tadi kan ini. Kuat banget loh. Fas'au ila dzikrillah. Berarti kira-kira hukumnya apa? Wajib, sunnah, atau hanya ya betul. Jumatan hukumnya fardhu ain. Fardhu ain. Berarti yang tidak melaksanakan, bahkan di dalam salah satu riwayat disebutkan, siapa yang berturut-turut tanpa ada udzur meninggalkan Jumat, maka mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala, qaswatan fi qalbihi. Hatinya sudah keras. Ya, sudah dapat stempel orang yang hatinya mati. Selagi 3 berturut-turut Jumat tidak menghadiri sholat Jumat. Ini kalau bicara tanpa uzur. Beda kalau kita lagi kondisi pandemi dan kita diminta untuk ibadah di rumah, tentu ini ada pembahasan khususnya. Nah, sekarang kalau ternyata fardhu ain dan wajib untuk tetap dilaksanakan, ini bagi para muslimin kecuali 4 jenis. Ya, kalau nggak pengen Jumatan, maka jadilah di antara keempat ini, ya kan, keempat ini. Apa? Yang pertama adalah abdun mamlukun, yaitu budak hamba sahaya. Ya, itu nggak wajib Jumatan. Lah yang pengen nggak wajib Jumatan yo, jadi budak. Cuma kan hari ini sudah nggak ada perbudakan. Ya, kemudian awimro'atun, wanita. Wanita tidak wajib Jumatan. Ya, kalau mau Jumatan berarti dia mendapatkan hak-hak Jumatannya. Berarti memang harus lebih diatur lagi. Mungkin soft khususnya, ya, kemudian macam-macamnya. Tapi kalau ikut Jumatan pun berarti ya ikut bersama khotib dan imam. Ya, artinya mendengarkan khutbah dan juga sholat Jumat 2 rakaat. Karena dia tidak wajib, dia bisa sholat di rumah,
Berarti tidak ada sholat Jumat 2 rakaat, tapi tetap ada kewajiban sholat duhur 4 rakaat. Permasalahan yang ada di kita, dan ini jamak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, bagi wanita muslimat di hari Jumatnya, ya, karena mereka tidak wajib sholat Jumat, sehingga mereka melakukan hanya sholat duhur 4 rakaat, tapi itu ngenteni sing jemahan bubar. Ya, mau sholat, wah sing neng masjid si urung bar, nggak pakai kayak gitu, karena kembali bahwa di antara fadilah dalam beramal adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau muadzinnya sudah adzan Jumat, maka yang di rumah silahkan untuk sholat duhur, gak usah ngenteni sing Jumatan podo bubar atau pulang ke rumah, gak usah. Ya, ini nggak ada fikihnya, nggak ada yang menjelaskan perempuan harus nunggu suami-suami mereka pulang Jumatan, kemudian baru sholat Jumat. Yang ada adalah perintah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengajarkan anak dan istri bagi para jamaah sholat Jumat apa yang disampaikan oleh khatib. Nah itu. Jadi ibu-ibu di rumah boleh nunggu suaminya datang dari Jumatan dan bertanya, Pak, Mas, tadi isi khutbahnya apa? Itu boleh. Ya cuma nanti dikembalikan ke bapak-bapaknya. Apa ya tadi ya? Pokoknya ini bar ittaqullah haqqa tuqatih iki yo komat ngono wae. Jebule merem tidur, ya repot. Ya itu. Abdun mamluk aw imra'atun, ya, aw sabiyun, anak kecil. Berarti kalau anak kecil itu belum balik, non balik. Ya, kalau nggak pengen Jumatan, ya stadion ini ya dia. Jumatan wajib ora? Jumatan wajib ora salat Jumat? Di kowe ora, ya. Kemudian yang keempat, au maridin, atau orang sakit. Atau orang sakit. Jadi 4 orang ini yang tidak wajib untuk sholat Jumat. Kemudian para ulama mereka ya mengganti posisi budak, karena di sekarang nggak ada budak, kemudian memasukkan musafir ke sini. Kan ini hari ini kan nggak ada, ya, maka digantikan musafir. Jadi orang yang safar itu tidak perlu Jumatan. Nah ini saya kasih catatan penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu selepas menjadi Nabi dan Rasul itu haji cuma sekali, ya, di tahun ke-10 Hijriah itu. Dan itu beliau membawa 100.000 kaum muslim. Banyak apa dikit itu? Banyak. Dan itu lebih paling banyak kan orang non Mekah. Dan hajinya Rasul dikenal dengan haji akbar. Haji wada itu dikenal dengan haji akbar. Kenapa? Karena ngepasi hari Jumat wukufnya. 9 Arafahnya ngepasi hari Jumat. Dan saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur dikosor 2 rakaat. Padahal sudah ada kewajiban sholat Jumat belum? Sudah, semenjak di Mekah belum hijrah, itu sholat Jumat sudah ada kewajibannya. Tapi ketika beliau haji, kan beliau dari Madinah ke Mekah, safar. Ternyata beliau ditemani 100.000 jamaah, itu beliau mengkosor sholat duhur menjadi 2 rakaat dan beliau tidak melaksanakan sholat duhur. Sholat Jumat. Ya, kan kalau mamanya Jumatan wajib, bahkan ini posisi kaum muslimin lagi banyak-banyaknya, tumplek-blek di situ loh, 100.000 loh. Tapi Rasul enggak, Rasul tetap kosor 2 rakaat di waktu duhur, 2 rakaat di waktu asar. Ya, jadi ini sebetulnya kalau kita mengacunya, ya, melihat posisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai kok permasalahan ini. Ketika beliau hijrah, itu 2 pekan. Ya, selama 2 pekan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan harusnya minim ketemu Jumatan 2 kali.
Tapi beliau baru melaksanakan Jumat ketika sudah masuk Kuba, dan wilayah Kuba itu telah masuk Madinah. Jadi selama perjalanan beliau ngapain? Salat qashar duhur, ya, dan jamak sekalian dengan asar. Kenapa? Karena Jumat ulama mereka mendefinisikan salat mustaqillah, ya, salat yang punya ketentuan sendiri. Jadi nggak bisa disamakan dengan sholat duhur. Memang waktunya waktu duhur, betul. Tapi dia punya apa ya? Punya karakter sendiri. Sehingga bisa dipadak-padaknya mbak sholat duhur. Makanya kalau kita tadi, ya, enaknya orang berilmu tuh kayak gitu, mas. Nggak kemerungsung. Budal ko Solo meneng Jakarta ngepasi hari Jumat. Wah, aku Jumatannya neng dia. Ya, udah masuk tol lagi. Wah, bingung. Sudah. Tinggal ketemu SPBU, pom bensin atau rest area, sholat duhur 2 rakaat selesai. Pengen dijamak lagi, jamak qashar dengan asar 2 rakaat selesai. Itu memang rukhsah yang Islam bawa untuk orang yang lagi safar, nggak perlu repot-repot. Yang menjadi pertanyaan ketika orang ikut Jumatan bareng imam ketika safar, tapi habis itu ngadeg meneh sholat jamaknya dengan asar. Nah, itu malah yang, ayo, siapa yang mengajarkan itu? Bingung kan? Karena ulama-ulama fikih yang dulu nggak mengajarkan gitu. Penting kalau safar ya sudah, gugur kewajiban Jumatan, duhur aja selesai. Ya. Tapi kan banyak kaum muslimin tuh yang ngepasi safarnya hari Jumat, bingung sampai golek masjid di sing iso Jumatan. Nah, itu malah merepotkan sendiri-sendiri. Kecuali, ya, lek ngono ben ora Jumatan aku tak safar mesti dino Jumat. Lah itu modus. Kalau itu baru modus. Ya, tapi kalau tadi ngepasi hari Jumat sudah, nggak perlu Jumatan. Ya, cukup sholat duhur karena masih di perjalanan, maka silahkan diqashar 2 rakaat dan kemudian naik lagi untuk menjamak qashar dengan sholat asar 2 rakaat, sah-sah saja. Dan ini malah tepat karena duhur sama asar bisa diqashar dan juga bisa dijamak. Tapi kalau Jumat sama asar, lah ini para ulama, ya, nggak semuanya menafsirkan demikian. Ya, jadi itu nikmatnya ketika kita memandang amalan itu dari sudut pandang ilmu, ya, memahami dari nas-nas atau dalil-dalil.